Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa sehat selalu dan dalam perlindungan Tuhan. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, berjumpa lagi dengan program Pagi Menyapa. Pada hari Rabu pagi, kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Berjumpa dengan saya, Lois Ken Silaban. Saya salah satu balon pendeta di gereja Kristen Jawa Purworejo ini. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari kitab 2 Korintus pasalnya yang kedua ayat 5 sampai kepada ayatnya yang ke-11. Kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kitab 2 Korintus pasalnya yang kedua ayat 5 sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan buat kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Harus Diampuni Orang yang Bersalah. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian, atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian, sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihatkan kamu, supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu, apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuni juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Demikian Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan merenungkan serta melakukannya di dalam hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini saya berikan saling mengampuni. Berbicara tentang saling mengampuni, ini bukanlah hal yang jarang kita dengar Bapak Ibu. Kita pasti sudah sangat sering mendengarkan, bahkan mungkin sudah sangat sering menjadi topik-topik khotbah untuk kita saling mengampuni. Namun apakah sampai saat ini kita sudah mampu untuk saling mengampuni terhadap sesama kita? Jadi ketika kita di dalam sebuah keluarga, mungkin ketika orang tua berbuat salah kepada anaknya, namun kemudian anaknya tidak mau mengampuni, belum mau mengampuni, ternyata itu akan menyedihkan hati dari orang tua tersebut. Demikian juga sebaliknya, ketika seorang orang tua berbuat salah kemudian meminta maaf kepada anaknya, ketika seorang anak berbuat salah kepada orang tua dan orang tua tidak mau mengampuni kesalahannya, maka itu akan menyedihkan hati seorang anak tersebut. Maka dia akan merasa bahwa dia gagal menjadi seorang anak. Dia akan merasa menjadi anak yang durhaka karena telah membuat hati orang tuanya sedih. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, ada fakta yang menarik tentang saling mengampuni. Fakta mengatakan bahwa perempuan lebih sulit melupakan kesalahan atau mengampuni daripada laki-laki. Setuju Bapak Ibu? Bagaimana ketika seorang laki-laki berbuat salah, kemudian dia minta maaf kepada perempuan, dia telah menuruti apa yang dia minta, dia telah mengasihi apa yang dia inginkan, kemudian dia sudah minta maaf setulus hati. Tetapi, ya, mungkin perempuan itu akan mengatakan, oke, saya sudah memaafkan kamu. Akan tetapi yang terjadi ketika keesokan harinya, akan diungkit-ungkit kembali, akan diingatkan kembali apa yang menjadi kesalahan kita. Nah, berbeda dengan laki-laki. Ketika seorang perempuan berbuat kesalahan, kemudian dia meminta maaf, maka laki-laki, it's okay, no problem.
saya memaafkan kamu, saya mengampuni kamu. Dan kemudian laki-laki tidak mengingat kembali, dia akan melupakan, dia tidak akan mengungkit-ungkit kembali apa yang menjadi kesalahan. Dalam konteks bacaan kita, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana dalam suratnya Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Pada waktu itu Rasul Paulus sedang ingin menuju ke Korintus, Pak. Jadi ketika dia ingin menuju ke Korintus, namun ternyata sebelum dia berangkat ke Korintus, ada surat yang datang dari utusan-utusan jemaat yang ada di Korintus, yang memberitahu bahwa kondisi jemaat di Korintus itu sedang tidak baik, yang dimana mereka banyak dipengaruhi oleh rasul-rasul yang palsu, oleh ajaran-ajaran yang palsu. Nah, dengan demikian Rasul Paulus mengubah rencananya. Yang tadinya dia ingin berangkat ke Korintus, dia memilih pergi ke Makedonia, karena dia berpikir jika saya pergi ke Korintus, mungkin jemaat di Korintus akan menolak. Mungkin mereka akan lebih mendengarkan apa yang dikatakan oleh ajaran-ajaran nabi palsu tersebut. Maka dari itu Rasul Paulus mengirimkan suratnya kepada jemaat di Korintus, di mana dia mengingatkan jemaat di Korintus untuk dapat saling mengampuni, sekalipun di mana mereka sebagian telah terpengaruh dari ajaran-ajaran yang palsu. Rasul Paulus ingin mereka tidak lagi menjudge mereka, tidak lagi menghakimi mereka yang akan membuat hati mereka sedih. Namun Rasul Paulus ingin mengajak supaya mereka mau saling mengampuni. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berbicara tentang mengampuni, mengapa sih kita harus mengampuni sesama kita? Nah, jika kita mengingat kembali, ketika kita adalah orang yang berdosa, kita selalu melakukan kesalahan kepada Tuhan, dan kemudian kita memohon ampun kepada Tuhan. Kita minta ampun, kita bilang, Tuhan, saya mengakui dosa saya mengakui setiap pelanggaran saya, Tuhan, saya mohon ampun. Saya berjanji saya akan bertobat, saya tidak akan mengulanginya kembali. Tetapi apa yang terjadi? Besoknya kita melakukannya lagi. Kemudian kita berdoa lagi, memohon ampun lagi kepada Tuhan. Apakah Tuhan mau mengampuni kita? Ya, Tuhan pasti mengampuni kita. Karena Tuhan begitu besar kasih sayangnya kepada kita. Kasih karunia, kasih pengampunan Tuhan jauh lebih besar dari dosa dan pelanggaran kita. Lantas siapakah kita jika kita tidak bisa mengampuni sesama kita? Jika Tuhan saja mau mengampuni kita yang selalu berdosa kepadanya, maka kita juga harus saling mengampuni. Mungkin saya tidak tahu Bapak Ibu kesalahan apa yang orang lain berbuat kepada Bapak Ibu semua. Mungkin orang lain telah menipu saudara, mungkin orang lain telah menyakiti hati saudara, mungkin orang lain telah melakukan hal yang paling buruk di dalam kehidupan saudara. Tetapi apapun itu, tidak ada alasan untuk tidak mengampuni. Karena apa? Karena Kristus telah terlebih dahulu mengampuni kita. Nah, jadi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, mengampuni bukan memang hal yang mudah. Namun mengampuni adalah suatu kesediaan hati, kerendahan hati kita. Supaya apa? Supaya kita juga mendapatkan pengampunan yang daripada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong dan memampukan kita menjalani kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan atas segala kebaikan, penyertaan, dan kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami hingga pada saat pagi hari ini. Bapa, di pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu, yang dimana Tuhan telah mengingatkan kami agar kami dapat saling mengampuni. Ajar kami Tuhan untuk tidak melihat seberapa besar kesalahan orang kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk dapat mengampuni seburuk apapun tindakan orang lain terhadap kami. Biarlah kami Tuhan mampu mengampuni seperti Engkau telah mengampuni segala dosa dan pelanggaran. Bapa, kami tahu ini tidak mudah. Bapa kami Tuhan memohon kuasa Roh Kudus-Mu yang menolong kami, yang menguatkan kami. Tuhan, untuk setiap aktivitas kami di hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu.
Yang bekerja Engkau berkati Tuhan, yang usaha Engkau berikan rezeki kelancaran, yang sekolah Engkau berkati pendidikannya, berikan hikmat kebijaksanaan untuk dapat menempuh pendidikan mereka. Dan apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami di hari ini, biarlah kiranya Tuhan yang selalu menolong dan menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami juga senantiasa mengakui setiap dosa dan pelanggaran kami. Ampuni, kuduskan, sucikan kami agar kami layak menerima berkat. Dan Tuhan, kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang mungkin dalam kondisi kurang sehat, dalam proses pemulihan, dalam keadaan sakit, kiranya Engkau jamah, Engkau berikan kekuatan, Engkau sembuhkan, berikan sukacita dan penghiburan yang daripadamu, supaya mereka mampu mengalahkan segala penyakitnya, dapat kembali semangat beraktivitas seperti biasanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.